Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan hari ini, Ibu harapkan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran daring online. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang metode pengolahan makanan ya. Jadi yang Ibu akan jelaskan pada kesempatan hari ini yaitu mengenai teknik pengolahan makanan dengan metode panas basah atau moist heat cooking. Food and Beverage Product Department adalah salah satu departemen yang sangat penting di sebuah hotel karena F&B Product Department bertanggung jawab terhadap pengolahan makanan dan minuman yang akan dihidangkan kepada tamu yang menginap di hotel ataupun tamu yang hanya berkunjung di outlet Food and Beverage yang ada di hotel. Food and Beverage Product Department selain bertanggung jawab terhadap pengolahan semua makanan dan minuman yang dihidangkan kepada tamu hotel, jadi F&B Product Department juga mempunyai fungsi sebagai penambah pendapatan di luar dari pendapatan penjualan kamar. Karena banyak juga tamu hotel yang berkunjung ke hotel hanya tujuannya untuk membeli makanan dan minuman di outlet food and beverage yang berada di hotel tanpa mereka harus menyewa kamar terlebih dahulu. Adapun tujuan dari pengolahan makanan diantaranya adalah yang pertama meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan makanan. Kemudian yang kedua agar makanan mudah dicerna oleh tubuh karena tidak semua bahan pangan bisa dikonsumsi dalam keadaan mentah. Misalnya telur akan lebih baik dicerna oleh tubuh jika dimakan setengah masak daripada dimakan mentah. Kemudian yang ketiga memperbaiki aroma, warna, bentuk, dan tekstur bahan makanan. Kemudian yang keempat, meningkatkan gizi makanan. Ada sebagian bahan pangan yang nilai gizinya bertambah setelah dimasak. Contohnya, tomat. Likopen pada tomat lebih efektif jika dikonsumsi setelah dimasak daripada saat mentah. Kemudian tujuan pengolahan lainnya yaitu untuk membebaskan makanan dari zat-zat rennik dan zat-zat yang membahayakan kesehatan. Metode pengolahan makanan. Sebelum kita masuk dalam metode pengolahan makanan, jadi kita harus mengerti apa itu memasak. Jadi, memasak adalah mengolah bahan makanan mentah sehingga siap untuk disantap. Dalam memasak, tentunya kita memerlukan teknik-teknik memasak ya untuk membuat hidangan yang kita buat lezat. Kemudian, semakin rumit dan banyak menggunakan teknik memasak, tentunya makanan itu akan semakin lezat ya anak-anak. Adapun metode pengolahan makanan pada dasarnya diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, teknik pengolahan metode panas basah. Kemudian yang kedua adalah teknik pengolahan metode panas kering. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan teknik pengolahan panas basah atau biasa disingkat dengan moist heat cooking. Jadi, moist heat cooking adalah teknik pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik pengolahan panas basah ini diantaranya adalah yang pertama adalah teknik merebus ya, atau biasa diistilahkan dengan boiling. Jadi boiling itu memasak makanan dalam air atau cairan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian cairan mendidih ini dapat berupa santan, air, susu, dan kaldu. Contoh masakan yang menggunakan teknik boiling adalah sup, kemudian soto, lalu sayur asam, sayur bening, bubur, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah teknik merebus menutup bahan pangan atau biasa diistilahkan dengan poaching ya. Jadi poaching seperti ini, cara memasak bahan makanan dengan cara menutupnya yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 derajat sampai 96 derajat Celcius. Jadi bahan makanan yang dimasak berupa makanan yang bersifat lunak atau
atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama untuk memasaknya ya, seperti ikan, sayuran, buah, dan telur ya. Kemudian yang ketiga adalah teknik merebus dengan sedikit cairan atau biasa diistilahkan dengan braising. Teknik ini adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Contoh hidangan braising ya, ini anak-anak ya, kalian bisa melihatnya ada braised beef ya, kemudian ada braised lamb chop ya, with black olive and artichoke. Kemudian teknik selanjutnya adalah teknik menyetup atau menggulai yang diistilahkan dengan stewing. Ya, stewing adalah mengolah bahan makanan dengan cara menumis bumbu terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan merebusnya dengan sedikit cairan dengan api yang sedang. Penggunaan api yang sedang ini dimaksudkan agar aroma dari bahan makanan keluar dengan sempurna. Kemudian teknik berikutnya adalah mengukus atau steaming ya. Steaming ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan uap air yang mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Baru memasukkan bahan makanan pada alat pengukus ya. Efek dari teknik ini menjadikan makanan yang bersifat lembut dan lunak, serta nilai gizi dari bahan makanan tersebut tidak banyak yang hilang. Ya, jadi ini contohnya ya anak-anak ya. Nah, contoh hidangan makanan yang diproses dengan teknik stewing adalah beef stewing, ya. Kemudian ada beef stroganoff, kemudian ada chicken stew, ada lamb stew. Contoh hidangan steaming ya, ada dimsum, kemudian ada siomay, ada pepes. Nah, kemudian teknik berikutnya adalah teknik mendidih atau simmering ya. Teknik simmering ini adalah memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan terlebih dahulu. Lalu api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama hingga muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaannya. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu sehingga mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Kemudian teknik yang terakhir adalah teknik mengetim, yaitu teknik memasak bahan makanan dengan menggunakan dua panci yang berbeda, di mana ukuran salah satu panci lebih kecil dari panci yang lain. Contohnya misalnya saat kita melakukan pemanasan coklat. Ya, contoh dari hidangan simmering adalah simmered chicken fat, kemudian simmered beef tendon, atau biasa disebut dengan Osaka Deteyaki style, kemudian simmered mackerel in miso, kemudian ada juga ikan teri manis wijen. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan dari Ibu pada hari ini ya. Ada pepatah mengatakan bahwasanya persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Sekian dari Ibu dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.